warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tips Channel ASN. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini jika kalian merasa ini bermanfaat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk berbagi ilmu mengenai mengupas tuntas silabus, RPP, program tahunan, dan program semesteran. Nah, jangan lupa untuk tonton video yang lainnya di channel ini, yaitu tentang teori-teori belajar dan juga pilar-pilar pendidikan, serta pembahasan soal pedagogis yang lainnya di Tips Channel ASN tentunya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang silabus. Nah, tentunya kita sudah sering mendengar, khususnya pendidik, mengenai silabus, RPP, Prota, dan juga Promes. Nah, ini pengertiannya. Silabus merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Nah, lalu apa saja manfaat dari silabus? Yang pertama, silabus digunakan sebagai pengaturan kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua, sebagai sumber utama dalam penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Nah, yang ketiga, sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, silabus ini digunakan sebagai dokumentasi tertulis atau written document sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Nah, ini merupakan pengertian dan juga manfaat-manfaat dari silabus. Ini adalah tentang komponen-komponen dari silabus. Nah, apa saja komponen penyusun dari silabus? Yang pertama ada identitas mata pelajaran. Yang kedua ada identitas sekolah. Yang ketiga kompetensi inti atau KI. Yang keempat kompetensi dasar atau KD. Yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang keenam ada materi pokok. Ketujuh kegiatan pembelajaran. 8 penilaian. 9 alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar. Nah, biasanya ini juga masih ditambahkan yaitu dengan karakter yang akan dikembangkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja melihat contoh dari bentuk silabus. Nah, ini merupakan contoh dari silabus sesuai komponen-komponen tadi ya. Yang pertama jelas tadi ada satuan pendidikannya, misal SMP atau SMA. Kemudian mata pelajarannya apa? Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN, dan lain-lain. Kelasnya. Nah, kemudian ada kompetensi inti. Ini ada KI 1 sampai dengan 4. Ini harus dikembangkan sesuai panduan dari pusat. Ya, jadi tidak boleh membuat sendiri. Ini sudah ada di panduannya di pusat. Nah, kemudian kompetensi dasar juga. Kemudian ada indikator pencapaiannya. Indikator pencapaiannya ini lebih kepada tujuan lebih rinci dari kompetensi dasar. Apa saja indikator yang dicapai. Kemudian materinya apa, karakter yang dikembangkan. Ini karakter yang dikembangkan juga sudah ada seperti adanya religius, kerjasama, mandiri, dan juga lain-lain. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Tuliskan bagaimana kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Penilaiannya, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Alokasinya, berapa waktu jam pelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan kompetensi dasar tersebut. Dan yang terakhir adalah sumber belajar yang digunakan itu berasal dari mana saja. Nah, ini merupakan bentuk-bentuknya sesuai dengan komponen yang tadi. Mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Apa itu RPP? RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, di sini merupakan rencana dari satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mencapai kompetensi dasar tertentu. Nah, berarti sebelum menyusun RPP, kita harus menyusun silabus terlebih dahulu. Nah, itu pengertiannya. Kemudian selanjutnya, prinsip-prinsip dalam menyusun RPP. Ada 8 prinsip di sini. Yang pertama adalah perbedaan individu.
Nah, apa yang dimaksud dengan perbedaan individu? Di sini maksudnya adalah RPP harus mampu merangkum atau merangkul semua perbedaan individu, karena di dalam kelas peserta didik itu kemampuannya berbeda-beda. Nah, di sini harus dapat dimuat dalam RPP yang menampung semua perbedaan tersebut. Nah, nanti bisa diaplikasikan dalam metode atau model pembelajaran yang kita pilih, di mana di situ dapat menampung siswa yang memiliki kecerdasan mungkin dalam linguistik, visual, atau kinestetisnya. Nah, yang kedua adalah berpartisipasi dan juga berpusat kepada siswa. Nah, seperti yang kita ketahui, paradigma pendidikan pembelajaran saat ini itu sudah beralih dari yang sebelumnya teacher center menjadi student center atau berpusat kepada siswa. Di sini siswa harus diberikan ruang untuk berperan lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, yaitu melalui di RPP penyusunan ini nanti itu dapat diterapkan. Yang keempat adalah memberikan umpan balik. Yang kelima, keterpaduan. Keenam, adanya budaya membaca. Kemudian yang ketujuh, tematik. Dan yang terakhir adalah pengembangan TIK, di mana RPP harus mengembangkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dari peserta didik. Karena untuk saat ini, khususnya di abad ke-21, sudah merupakan persaingan dalam dunia teknologi. Jadi pengembangan TIK ini sangat penting. Nah, selanjutnya mengenai komponen-komponennya. RPP ini komponennya siapa saja? Ini yang pertama, yaitu versi yang pertama, yaitu yang bukan satu lembar, karena akan ada RPP satu lembar. Nah, ini komponen-komponennya. Yang pertama ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi pokoknya, waktunya berapa jam pelajaran, kemudian tujuan pembelajarannya, apa yang ingin dicapai, kompetensi dasar, IPK, kemudian materi di sini adalah materi yang akan disampaikan, metode pembelajaran yang kita gunakan itu apa, medianya menggunakan apa saja, sumber belajarnya dari mana, kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya ditulis secara rinci di situ, dan yang terakhir adalah assessment atau penilaiannya menggunakan apa saja. Nah, ini merupakan komponen-komponen RPP versi pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen-komponen untuk RPP yang satu lembar. Nah, berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyederhanaan RPP. RPP satu lembar hanya memuat 3 komponen utama saja. Apa saja? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah assessment atau kegiatan penilaian. Nah, lalu bagaimana untuk komponen yang lainnya? Ini merupakan 3 komponen utama. Jadi yang harus ada di dalam RPP. Nah, seperti identitas tentunya harus ada. Di atasnya ada identitas, satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran. Nah, setelah itu di bawahnya cukup 3 komponen ini saja. Nah, itu mengenai komponen-komponen dari RPP. Langkah-langkah dalam menyusun RPP. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus mengkaji silabus. Nah, silabus yang kita buat sebelumnya kita harus kaji di situ. Yang kedua, menganalisis standar kompetensi lulusan atau SKL. Kemudian baru diturunkan ke kompetensi inti, dan yang terakhir adalah kompetensi dasar yang ingin kita capai. Nah, yang ketiga adalah menentukan waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran di sini yang dimaksud adalah berapa jam pelajaran yang untuk dapat menyelesaikan kompetensi dasar tertentu. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun materi, menyusun atau menentukan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran di sini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe di channel tips channel ASN. Nah, yang ketujuh adalah memilih media pembelajaran. 8. Memilih sumber belajar. 9. Menentukan langkah-langkah pembelajarannya.
Dan yang terakhir adalah menentukan jenis kegiatan penilaian atau asesmen yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah dalam menyusun RPP. Oke, kita langsung masuk ke materi yang lainnya, yaitu mengenai program tahunan dan juga program semester. Apa itu? Nah, Prota dan Promes ini merupakan bagian administrasi yang wajib dilengkapi oleh seorang pendidik. Nah, keduanya bertujuan untuk merencanakan dan menggambarkan pembelajaran dalam satu semester dan satu tahun. Kemudian apa saja fungsi dari Prota dan Promes? Ada 4 di situ. Yang pertama, mempermudah dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mengarahkan pembelajaran sesuai tujuan. Yang ketiga, menjadi pedoman pembelajaran efektif. Dan yang keempat, mampu menghemat waktu, tenaga, dan biaya karena pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi singkatnya, program tahunan dan program semester ini merupakan gambaran dalam satu semester dan satu tahun mengenai materi dan juga jam pelajaran yang dapat kita laksanakan, sehingga nanti akan lebih berlangsung efektif dan efisien karena sudah ada rencananya atau gambarannya. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan Prota dan juga Promes. Di sini untuk Prota dan Promes kita lihat perbedaannya. Langkah yang pertama untuk Prota adalah kita harus menganalisis kalender pendidikan. Nah, tentunya di awal semester, awal tahun pelajaran itu pasti sudah muncul kalender pendidikan. Nah, kita harus melihat di situ tujuannya apa? Untuk memberikan tanda pada hari libur dan juga minggu efektif. Tandain beberapa minggu atau berapa hari tanggal merah dalam satu tahun. Nah, kemudian memperhatikan minggu efektif untuk menyusun alokasi waktu. Nah, setelah kita tahu berapa hari liburnya, kita tentukan berapa sih minggu efektif yang dapat dilaksanakan untuk pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah menentukan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran. Setelah tahu berapa minggu efektifnya, barulah KD dan juga mata pelajaran ini dimasukkan ke dalam minggu-minggu efektif tersebut. Nah, itu untuk Prota. Nah, untuk Promes sama juga. Namun yang pertama adalah memasukkan kompetensi dasar dan juga topik atau subtopik ke format Promesnya. Nah, kemudian menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu. Nah, jadi di minggu efektif berapa sih dalam satu semester jam yang dapat kita laksanakan untuk pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah menambah catatan dalam setiap bagian untuk keterangan. Jadi ada keterangan catatan yang kita letakkan di kolom keterangan tersebut. Nah, ini komponen-komponennya. Kita lihat perbedaannya. Untuk identitasnya ini sama, ya. Ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas. Karena ini Prota ini 1 tahun, jadi tidak perlu ada semester. Sedangkan untuk program semesteran harus ada semester. Nah, kemudian untuk formatnya untuk Prota yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan juga keterangan. Dan juga untuk format di Promesnya adalah materi, tema, subtema, alokasi waktu, serta bulan yang terinci untuk per minggu. Nah, ini merupakan komponen-komponen dari Prota dan juga Promes.